Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rifki. Saya mahasiswa UINSI Samarinda semester 2 kebetulan. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana sih cara tata tertib wudhu, bagaimana sih cara wudhu itu berurutan, dan bagaimana sih wudhu itu harus dan wajib sebelum sholat. Dijelaskan di dalam materi saya pada hari ini bahwasannya tata tertib wudhu berdasarkan Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Yang pertama itu ialah hakikat wudhu. Hakikat wudhu, wudhu itu bukan sekedar membersihkan anggota tubuh dari kotoran. Akan tetapi wudhu itu adalah ibadah yang memiliki aturan khusus dari syariat. Berarti wudhu ini bukan hanya membersihkan kotoran yang ada di tubuh kita sebelum kita sholat, akan tetapi wudhu juga adalah ibadah yang memiliki aturan, yang memiliki gagasan dan daripada syariat-syariat tentang cara wudhu itu sendiri. Setiap gerakan di dalam wudhu memiliki tata cara yang telah ditentukan. Nah, jadi wudhu itu adalah ibadah yang bukan semau kita. Mungkin ada ibadah-ibadah yang mungkin tidak ada aturannya. Mungkin ada ibadah yang seperti salawat, mau salawat apapun itu tetap kita dapat pahala. Akan tetapi wudhu di sini adalah salah satu ibadah yang dimana setiap gerakannya itu memiliki tata cara yang telah ditentukan dan harus dilakukan sesuai urutan atau tertib agar wudhu itu sah menurut syariat Islam. Jadi wudhu itu kalau tidak sesuai urutannya atau tidak tertib, maka wudhu itu tidak dianggap sah dan sholat kita itu bisa mengakibatkan batal karena wudhu kita tidak sah. Dan bagaimana caranya supaya wudhu kita sah? Yaitu urutan wudhu itu harus dilakukan sesuai dengan urutannya. Tujuannya apa? Tujuannya bukan hanya kebersihan, tetapi juga ketaatan kepada perintah Allah. Jadi tujuan kita wudhu itu bukan hanya kebersihan, akan tetapi supaya mendekatkan diri dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya ialah dasar Al-Quran. Menurut Quran surah Al-Maidah ayat 6, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtu ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulukum ila ka'bain." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu. Faghsilu, basuhlah wajahmu. Wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah wajahmu dan tanganmu. Sampai apa? Sampai ila marofik, yaitu sampai siku. Wamsahu biru'sikum, dan sapulah kepalamu. Wa arjulukum ila ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai ka'bain, kedua mata kaki. Artinya ayat ini juga menunjukkan urutan wudhu yang berawal dari wajah, setelah wajah itu tangan, dan setelah tangan itu kepala, dan terakhir itu kaki. Artinya itu menjadi dasar pentingnya tertib atau urutan di dalam wudhu. Di situ Allah menjelaskan bahwasannya wudhu yang pertama itu adalah wajah, setelah wajah itu tangan, setelah tangan itu kepala, dan setelah kepala itu kaki. Itu Allah menjelaskannya itu bukan tanpa alasan, melainkan memberitahu kepada semua umat Islam bahwasannya wudhu itu susunannya itu, caranya itu harus sesuai dengan yang diatur atau sesuai dengan yang telah ditertibkan. Selanjutnya ialah pendapat ulama tentang tertib di dalam wudhu. Menurut beberapa ulama atau menurut pendapat para ulama, bahwasannya tertib dalam wudhu itu berbeda-beda. Adapun daripada mazhab Syafi'i,
itu berpendapat bahwa tertib atau berurutan sesuai urutan wudu itu adalah syarat sah. Syarat sah. Sehingga jika tidak berurutan maka wudu itu tidak sah. Bahwasannya Imam Syafi'i ini cukup keras. Beliau mengatakan bahwasannya wudu itu harus tertib. Kalau wudu nggak tertib berarti tidak sah. Barang siapa yang wudu tidak tertib maka tidak sah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi sebagian ulama itu berpendapat tertib itu tidak wajib selama semua anggota wudu sudah dibasuh dengan sempurna. Kalau mazhab Syafi'i tadi harus tertib. Kalau nggak tertib wudunya batal. Tapi kalau ulama yang lain itu nggak apa-apa nggak tertib. Intinya kepala, maksud saya wajah, tangan, kepala dan kaki itu semua sudah dibasuh walaupun tidak tertib, tapi hukumnya wudunya tetap sah. Namun pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa wudu harus dilakukan secara berurutan sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran. Artinya semua wudu, anggota-anggota wudu, cara-cara wudu itu lebih condong berurutan. Artinya apa? Wudu kita tuh harus tertib. Karena kenapa? Karena sesuai dengan sesuai yang disampaikan, yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran tadi, bahwasannya yang pertama itu wajah, kedua itu tangan, ketiga itu kepala, terus itu kaki. Maka di sini pendapat yang paling kuat yaitu mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasannya wudu itu sah kalau dia tertib. Dan selanjutnya ialah analogi ibadah. Seperti dalam sholat, setiap rukun memiliki urutan yang harus diikuti. Nah, jadi wudu sama sholat, mereka ini memiliki rukun yang sama. Kenapa? Karena di dalam sholat, setiap rukun itu memiliki urutan yang harus diikuti. Begitu juga wudu juga memiliki rukun yang harus diikuti. Rukun sholat tidak boleh diacak karena akan mempengaruhi sah atau tidaknya ibadah. Begitu juga rukun wudu itu tidak boleh diacak. Agar apa? Agar wudu itu dapat sah. Sholat kalau kita ubah itu rukunnya, takbir kita kasih terakhir, tahiyat akhir kita kasih di awal, maka sholat itu tidak sah. Begitu juga wudu yang pertama itu wajah, terakhir itu kaki. Kalau kaki pertama, wajah terakhir, maka itu bisa membuat wudu kita tidak sah. Nah, selanjutnya jika urutan tidak dijaga, maka kesempurnaan bahkan keabsahan wudu itu bisa terganggu. Yang tadi saya sebutkan bahwasannya wudu itu harus sesuai dan harus berurutan atau tertib. Dan selanjutnya kasus lupa anggota wudu. Nah, ini sering terjadi. Terkadang yang namanya manusia, pasti yang namanya manusia itu makhluk khata' wan nisyan. Tidak pernah luput daripada salah dan dosa. Maka di sini dijelaskan apabila kita lupa terhadap anggota-anggota wudu yang belum kita basuh. Yang pertama, jika lupa membasuh salah satu anggota wudu, tidak perlu mengulang dari awal. Oke, saya kasih contoh. Contoh kita ini pertama kita membasuh wajah. Setelah kita membasuh wajah, kita membasuh tangan. Setelah kita membasuh tangan, kita langsung membasuh kaki. Lupa nih membasuh kepala. Lupa kita membasuh kepala. Maka kita tidak harus mengulangi dari awal lagi dari wajah, tidak perlu. Kita cuma butuh kembali ke bagian kepala yang tadi terlewat, terus kita lanjutkan menuju urutan yang wudu yang telah disesuaikan. Seandainya kita lupa kepala, tadi kembali ke kepala, terus kembali ke kaki, kembali kepala, terus dilanjutkan ke kaki. Kenapa? Karena hal ini di dalam wudu. Karena kenapa kita harus kembali, nggak melanjutkan saja? Karena di dalam wudu ada urutan, ada tata tertib yang harus kita ikuti dan harus kita jaga. Contohnya apa? Contohnya yang saya sebutkan tadi, yang ketika kepala
dilupa, kita kembali ke kepala terus lanjutkan ke urutan-urutan selanjutnya. Selanjutnya di sini ialah mandi janabah. Nah, mungkin semua kita sini mungkin pernah mandi janabah ya. Bagaimana sih syarat tata tertib mandi junub? Nah, di sini saya jelaskan. Mandi junub atau yang kita kenal sebagai mandi janabah itu berfungsi untuk mengangkat hadas besar dan secara otomatis juga mengangkat hadas kecil jika dilakukan dengan benar. Ketika kita mandi junub, maka kita secara tidak langsung mengangkat hadas kecil juga karena kita sudah pasti mengangkat hadas besar. Jika pelaksanaan tidak sempurna, misalnya tidak merata ke seluruh tubuh atau tidak memenuhi syarat, maka tetap harus berwudu untuk menyempurnakan. Nah, contoh, kita mandi junub. Kita basuh semua badan. Semua badan kita basuh. Apakah kita ketika mau sholat kita harus wudu lagi? Jawabannya, ketika kita mandi junub dan kita menghilangkan hadas besar, itu dibolehkan untuk kita untuk tidak perlu wudu, tapi lebih afdolnya kita itu tetap berwudu. Agar apa? Agar kita mendapatkan kesempurnaan itu mandi janabah dan kesempurnaan itu wudu, dan kita menghilangkan hadas besar juga menghilangkan hadas kecil. Jadi di situ juga ada berpendapat bagian ulama, ada yang mengatakan harus wudu lagi, ada yang mengatakan tidak perlu wudu lagi karena sudah mandi junub. Tapi lebih kuatnya atau lebih afdolnya yaitu kita tetap wudu lagi. Selanjutnya adalah tata tertib urutan tetap perlu diperhatikan, terutama jika ingin sekaligus menggantikan wudu. Nah, jadi kalau seandainya memang kita nggak wudu pas mandi junub, maka kita harus tetap mengikuti tata tertib atau aturan-aturan daripada wudu itu sendiri. Selanjutnya ialah mualat. Apa itu mualat? Mualat itu adalah melakukan wudu secara berurutan tanpa jeda lama antara anggota-anggota tubuh wudu itu sendiri. Jadi contoh, saya wudu. Pertama saya basuh muka nih. Saya basuh muka. Ketika saya basuh muka, tiba-tiba ada teman datang. Langsung panggil saya, "Rifki, sini kamu Rifki." Saya baru basuh aja nih. "Sini kamu." Akhirnya dia panggil saya datang, dia ajak bicara, saya bicara. Setelah saya bicara, saya kembali lagi ke tempat wudu, saya lanjut wudu. Karena saya ingat, tadi saya sudah cuci muka ya, saya sudah membasuh aja. Langsung ke tangan aja, nggak perlu membasuh muka lagi. Nah, itu ada hukumnya guys. Itu ada hukumnya. Di hukum tersebut disebut daripada muamalah atau kesinambungan di dalam wudu. Jika jeda hanya sebentar, maka tidak masalah dan wudu tetap sah. Yang pertama. Jadi kalau tadi seandainya saya bicara tadi pas dipanggil dan itu waktunya cuma sebentar aja, maka ketika saya kembali dan melanjutkan wudu itu tetap sah. Tapi kalau seandainya menurut kita itu lama, berbicaranya itu lama, ngobrolnya itu lama, atau kegiatan lainnya yang mungkin itu lama, maka wudu kita itu lebih afdol kita mengulangnya kembali. Karena kenapa? Karena harus butuh muamalat, harus butuh kesinambungan di dalam wudu itu sendiri. Jika jeda terlalu lama hingga anggota sebelumnya sudah kering, maka ulama berpendapat tentang keabsahannya. Artinya apalagi sampai saking lamanya itu sampai yang tadi itu kering, contohnya wajah tadi itu sudah kering baru kita mau lanjutin. Nah, itu buat melanjutinya itu menurut beberapa ulama itu ditentangkan keabsahannya. Itu tidak dijamin kesahan daripada wudunya itu sendiri. Selanjutnya mualat juga berkaitan dengan tertib urutan, yaitu menjaga agar wudu dilakukan sesuai urutan yang benar. Nah, kenapa kita harus mualat? Kenapa kita harus kesinambungan di dalam wudu? Agar menjaga keabsahan, kerukunan daripada wudu itu sendiri. Seandainya kita jeda-jeda, artinya kita tidak menjaga
kita tidak menjaga daripada tertib, kita tidak menjaga daripada aturan-aturan daripada wudhu. Bagaimana caranya kita menjaga? Maka cara kita menjaga itu dengan cara mualat, dengan berkesinambungan di dalam anggota-anggota tubuh dalam wudhu. Selanjutnya ialah pendapat daripada mazhab Syafi'i. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i atau menurut daripada mazhab Syafi'i, wudhu tetap sah meskipun ada jeda antara anggota wudhu. Tidak harus langsung berurutan tanpa jeda. Nah, kalau Imam Syafi'i dia berbeda. Imam Syafi'i mengatakan nggak apa-apa. Kita jeda di dalam wudhu nggak apa-apa. Mau itu lama, mau itu sebentar, tetap sah. Itu menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Karena hal ini, kata Imam Syafi'i, tidak ada dalil yang tegas yang mewajibkan kesinambungan atau mualat dalam wudhu. Memang tidak ada dalil yang mengharuskan kita itu mualat di dalam wudhu. Makanya Imam Syafi'i di sini tetap sah meskipun kita terjeda di dalam wudhu. Tapi ulama-ulama yang lain, mengapa mereka mengatakan tidak sah ketika jeda di dalam wudhu? Karena demi menjaga daripada kesahan atau tertib daripada wudhu itu sendiri. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan selama semua rukun wudhu sudah dilakukan dengan benar, maka wudhu tetap dianggap sah. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi pendapat ini memberikan kemudahan, terutama dalam kondisi tertentu seperti lupa, terhenti sebentar, atau ada keperluan yang mendadak. Jadi mualat atau tidak mualat di dalam wudhu itu dua-duanya tetap dianggap sah. Kalau menurut berbagai pendapat. Kalau ulama yang lain mengatakan tidak sah, tapi menurut Imam Syafi'i juga sah. Artinya mau kita wudhu kita jeda kah, mau wudhu kita tidak jeda kah, intinya urutan wudhunya itu yang penting. Urutan wudhunya, selagi urutan wudhunya betul, insya Allah wudhunya sah. Mau wudhunya jeda kah, mau wudhunya tidak jeda kah, selagi wudhunya itu tertib, maka wudhu itu tetap sah. Itu menurut ulama yang lain dan menurut mazhab Syafi'i. Selanjutnya ialah an-niyatu fil wudhu, niat di dalam wudhu. Niat dilakukan di awal wudhu bersamaan dengan membasuh anggota pertama. Nah, kapan sih kita niat dalam wudhu? Niat dalam wudhu dijelaskan di dalam kitab ini bahwasanya ketika kita wudhu itu dilakukan bersamaan dengan membasuh wajah pertama. Ini kita membasuh wajah nih, membasuh wajah. Ketika kita membasuh wajah, maka di situ juga kita niat nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardanillahi ta'ala. Niat langsung membasuh wajah. Tidak perlu mengulang niat di tengah-tengah wudhu. Selama wudhu masih berlanjut tanpa jeda lama, niat tetap dianggap sah. Niat cukup di dalam hati, tidak harus diucapkan. Nah, itu adalah niat-niat di dalam wudhu. Ketika kita membasuh wajah, niat di dalam hati aja dan tidak perlu mengulang-ulangnya di setiap gerakan-gerakan wudhu. Itu menurut kitab di sini tentang niat di dalam wudhu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya, wudhu itu adalah ibadah yang terstruktur, ibadah yang tersusun, ibadah yang harus tertib, ibadah yang harus berurutan. Karena setiap bagiannya memiliki aturan yang jelas di dalam fikih. Dalam pelaksanaannya ada urutan, di dalam pelaksanaannya ada urutan, kesinambungan dan niat yang harus diperhatikan agar wudhu tetap sah. Wudhu juga mengajarkan disiplin dan keteraturan dalam beribadah karena dilakukan dengan tertib dan teliti. Namun syariat tetap memberi kemudahan fleksibel dalam kondisi tertentu seperti pada orang yang memiliki keterbatasan fisik. Artinya apa? Artinya mau wudhu kita itu jeda, mau wudhu kita itu tidak jeda, selagi wudhu kita itu tertib, wudhu kita tetap sah. Intinya ketika kita mau sholat wudhu. Kalau kita nggak wudhu baru sholat, nggak sah sholat kita. Maka syarat sah sholat itu adalah wudhu, dan syarat sahnya wudhu itu tertib. Wajah dulu, setelah wajah tangan, setelah tangan kepala, setelah kepala kaki. Makanya hadirin yang hadir pada hari ini, ketika kita berwudhu usahakan perhatikan bagaimana cara wudhu kita, apakah wudhu kita tertib, apakah wudhu kita udah benar. Itu semua diperhatikan. Agar apa? Agar kita sah di dalam wudhu dan sah di dalam
sholat. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Unsur mangkola dan unsur mankola, lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.